Kita lanjutkan tutorial ini. Pada sesi ini kita akan membahas bagaimana cara membuat jendela dan bagaimana cara membuat pintu. Langkah pertama yang harus kita pelajari di sini adalah cara membuat jendela. Sebelum kita membuat jendela, kita pastikan dulu kembali berapa ukuran dari jendela yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Kita bisa menggunakan tape measure tool di sini untuk mengukur berapa ukuran dari jendela ini. Klik di sini, tarik ke atas. Kita mendapatkan nilai 1500 mm pada bagian length. Oke, kemudian kita coba ukur lebarnya. Klik, kemudian tarik, kita dapatkan lebarnya 700 mm. Nah, langkah berikutnya kita gunakan rectangle. Kita buat sebuah rectangle di luar dari rumah yang sudah kita buat ini. Buat di bawah, tarik seperti ini, kemudian ketikkan lebarnya 700,150 enter. Kemudian menggunakan push pull, kita tarik rectangle yang sudah kita buat tadi setinggi 1500 mm. Nah, seginilah ukuran dari pintu yang akan kita buat nanti. Kita jadikan objek yang sudah kita buat ini sebagai kusen dari pintu. Nah, langkah berikutnya adalah blok permukaan depannya ini, kemudian pilih offset. Dengan offset tarik ke arah dalam sebanyak 50, langsung ketikkan 50, kemudian enter. Oke. Nah, berikutnya objek atau rectangle yang baru yang sudah kita miliki, aktifkan. Kemudian gunakan push pull untuk menarik ke arah dalam senilai 150, sehingga dinding yang bagian dalam tidak ada lagi. Kita bisa melihat sebuah kotak yang sudah bolong di sini. Nah, kemudian kotak ini kita beri warna sesuai dengan warna kayu. Untuk memberi warna kita bisa menggunakan material. Caranya klik pada tool. Oke. Pada window, klik pada window, kemudian ambil material. Nah, di sini ada deretan warna. Kita pakai dulu kelompok wood. Pada combo box ini klik, kemudian pilih di bawahnya ada wood. Pilih salah satu warna kayu yang kita inginkan. Kemudian klik di setiap sisi dari kosen pintu yang sudah kita buat ini. Untuk mengaktifkan tool mewarnai atau bucket, kita bisa klik ikonnya di sini atau tekan huruf B. Oke, semua sisinya sudah memiliki warna kayu. Langkah berikutnya, kita buat lagi sebuah rectangle di sisi dalam ini. Ini yang akan kita jadikan sebagai jendelanya. Klik di sini. Oke. Kemudian aktifkan rectangle yang baru kita buat. Klik tool offset. Kemudian tarik ke arah dalam selebar 50 dan enter. Oke. Nah, pada bagian dalam yang sudah kita miliki ini, aktifkan lagi. Kita tarik ke dalam menggunakan push pull senilai 75. Oke. Kemudian kita klik bagian dalamnya sudah terseleksi, kemudian delete untuk menghapus sisi ini, sehingga sekarang kita memiliki kotak yang tembus pandang lagi. Kita beri warna yang sama dengan yang tadi.
Nah, berikutnya kita akan membuat kaca di sini. Kita ambil sebuah rectangle lagi, kemudian tarik di sini. Oke. Kemudian di sini sudah ada rectangle berwarna putih lagi. Kita robah rectangle ini warnanya menjadi abu-abu. Blok dulu, kemudian aktifkan lagi material. Di sini diklik, kemudian kita cari pilihannya color. Oke, kita ambil salah satu warna abu-abu, ini color 007. Kemudian beri warna abu-abunya pada kaca ini agar dia kelihatan tembus pandang. Kita bisa set transparansinya. Caranya dari dalam kondisi ini, dalam keadaan terseleksi seperti ini, klik edit. Kemudian di bawahnya ada opacity. Di bagian opacity ini kita bisa kurangi nilainya menjadi 50. Oke. Nah, berikutnya, karena kita akan membutuhkan jendela ini dalam jumlah yang banyak, kita jadikan jendela ini sebagai komponen dari SketchUp. Caranya kita blok semuanya. Kalau kita klik sekali, dia akan cuma memblok satu sisi. Kita klik 2 kali, dia akan menseleksi bagian yang satu kelompok. Tapi apabila kita klik 3 kali, dia akan menseleksi semua bagian yang terhubung. Kemudian dalam kondisi seperti ini, kita klik kanan. Di sini ada pilihannya Make Component. Oke, name, komponen name kita tukar namanya menjadi jendela, name-nya, kemudian kita create. Oke, sekarang kita sudah memiliki sebuah komponen yang bernama jendela. Nah, langkah berikutnya bagaimana caranya kita menggunakan komponen. Caranya dari window kita aktifkan jendela komponen. Oke, kita bisa select di sini, kita lihat komponen yang sudah kita daftarkan tadi, kita buat tadi. Ini dia, kita bisa cari di bagian in model. Ini jendela yang sudah kita daftarkan tadi di sini. Kemudian ini ditarik ke sisi mana dia akan digunakan, kemudian kita lepaskan. Oke, kita bisa pindah ke sini. Oke, kita bisa tarik lagi di sini. Kita bawa ke posisi mana dia dibutuhkan. Oke, kita sudah punya 2 jendela. Kemudian kita buat jendela di sini lagi. Ini bisa kita tarik. Oke, cuma permasalahannya sekarang jendela yang kita gunakan aksisnya atau sumbu hadapannya tidak sesuai dengan jendela yang sudah kita buat. Kita bisa memutar menggunakan rotate. Nah, klik tool rotate. Oke, kita lihat dari sisi atas. Oke, rotate. Oke, pastikan dulu kita memilih sumbu yang tepat untuk pemutaran objek. Gunakan sumbu berwarna biru. Klik dulu sekali, kemudian klik sebagai titik pemutarnya, kemudian putar. Kita putar searah yang kita inginkan. Oke, kita putar sejauh 90 derajat. Putar. Oke. Nah, kita sudah memiliki objek yang arahnya sudah benar dengan jendela yang akan kita buat. Kalau ingin memindahkan, kita bisa menggunakan move tool. Di sini ada pilihannya move. Oke, klik ini, tarik ke posisi yang diinginkan, kemudian oke, kita lepaskan. Oke. Nah, berikutnya kita bisa mengcopy menggunakan move tool ini.
sambil kita tarik sampai menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Oke, untuk langkah selanjutnya silakan buat atau tambahkan jendela untuk setiap kotak jendela yang sudah disediakan. Setelah kita memasang semua jendela, langkah selanjutnya kita akan membuat pintu. Aktifkan rectangle tool pada sisi ini, tarik rectangle tool sampai ke sudut bawah. Nah, sehingga sekarang lubang pintu yang tadi sudah tersedia sekarang tertutup. Kita bisa hapus garis ini karena tidak ada gunanya. Nah, langkah berikutnya kita akan menggunakan offset tool untuk membuat kusen untuk pintu kita ini. Caranya klik di sini satu kali untuk mengaktifkan area kerja kita, kemudian tekan F atau klik offset tool. Nah, tarik sisinya dari pinggir ini ke dalam sebesar 50, kemudian enter. Kemudian klik dari sisi yang baru kita miliki tadi. Nah, kita geser bagian bawahnya ini menggunakan scale. Tarik ke sisi bawah. Terus kita tarik ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita gunakan push pull atau tekan huruf P untuk mendorong ke dalam sejauh 150, enter. Nah, kalau seandainya sisinya ini masih berwarna putih, artinya tidak tembus pandang, kita bisa klik kemudian delete sehingga kita masih bisa melihat bagian di dalamnya. Kita beri warna bagian yang baru kita buat ini menggunakan material. Ambil dari window, klik material, kemudian beri dia warna kayu di setiap sisinya. Oke, sisinya juga. Putar pandangan kita. Nah, langkah berikutnya kita akan membuat pintunya. Caranya sama, gunakan lagi rectangle. Oke, kita buat sudutnya di sini. Kemudian lepaskan. Oke, hapus garis yang ini. Tekan delete. Oke, berikutnya kita gunakan line untuk membuat garis. Kita akan membuat garis dengan titik tengah dari atas ke bawah. Caranya bawa sejajar dengan garis bawah ini sampai dia berwarna biru lembut seperti ini. Artinya dalam kondisi seperti ini dia bertemu dengan midpoint atau titik tengahnya. Berarti kalau garis yang kita buat sekarang persis berada di tengah-tengah dari pintu ini. Gunakan aksis warna biru, pastikan warna garis kita biru untuk mensejajarkan ke atas. Oke, kita sudah membagi pintu ini menjadi dua. Kemudian kita gunakan offset tool lagi untuk bagian ini. Klik offset tool, kemudian tarik ke arah dalam sejauh 75, enter. Oke, lakukan hal yang sama di sisi satunya lagi, gunakan offset tool sejauh 75, enter. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua daun pintu dengan bentuk yang simetris atau sama. Kita aktifkan lagi line tool, tarik kira-kira di posisi ini, tarik sejajar ke sini,
Oke, klik di sini, kemudian tarik ke sini, sejajarkan dengan garis yang pertama tadi, tarik lagi di sini. Oke. Nah, berikutnya di sisi ini, klik lagi bagian ini, aktifkan offset tool lagi, tarik ke dalam sejauh 50. Oke. Yang ini juga, di sisi ini juga, gunakan offset atau F, tarik ke dalam sejauh 50. Oke. Nah, berikutnya buat garis di sini untuk mencari titik tengah dari garis yang ada ini. Kita ketemu di sini titik tengahnya, tarik ke sini, sejajarkan, kemudian klik lagi. Oke. Nah, berikutnya kita menggunakan offset tool lagi. Aktifkan offset tool. Sorry, ini ada gangguan teknis. Oke. Pertama, klik dulu sisi yang sudah kita miliki, kemudian aktifkan offset tool atau tekan huruf F. Dari sisi ini tarik ke dalam sejauh 50, enter. Kemudian ini lagi, gunakan F, tarik ke dalam lagi sejauh 50, enter. Oke. Nah, di bagian bawah kita lakukan hal yang sama. Klik di sisi dalamnya, tekan huruf F, kemudian tarik, ketik 50 dan enter. Berikutnya terakhir, klik di sisi dalam, tekan F, tarik 50 dan enter. Oke, sekarang kita sudah memiliki bentuk pintu seperti ini. Barangkali ada bagian-bagian yang akan ditonjolkan ke dalam, seperti sisi ini. Ya, kalau seandainya mau kita tonjolkan ke arah luar, kita bisa menariknya dengan menggunakan push pull atau P, beri nilai 25 barangkali. Oke, yang ini juga tarik dengan nilai 25, enter. Ini juga tarik, beri nilai 25, enter. Ini tarik 25, kemudian enter. Ini juga tarik, beri nilai 25 dan enter. Ini juga beri nilai 25 dan enter. Sisi yang luar ini juga sama, kita tarik keluar, beri nilai 25, kemudian enter. Yang ini juga tarik, beri nilai 25, kemudian enter. Oke, selanjutnya kita tinggal memberi warna untuk masing-masing bagian dari pintu ini. Kita boleh menggunakan warna yang berbeda untuk bagian dalamnya atau warna lainnya. Oke, sehingga sekarang kita sudah memiliki pintu seperti ini. Demikianlah tutorial untuk membuat pintu dan jendela untuk desain sebuah rumah. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Sampai bertemu pada sesi berikutnya.